Ya, saudara-saudara, pada minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana caranya memaknai suatu kata dengan kata lain atau memaknai suatu wacana dengan wacana lain, suatu teks dengan teks lain yang kita sebut sebagai intertekstual. Intertekstual yang kemarin kita bahas adalah intertekstual yang digagas oleh Rivater ya. Jadi betul-betul memaknai suatu teks dengan teks lain. Kalau kita menggunakan model Kristeva, maka kita akan melibatkan sesuatu yang di luar teks. Bisa jadi realitas sosial atau bukan teks bahasa begitu, lukisan, tari dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori semiotika. Sebetulnya antara interteks dengan semiotika mirip ya, karena proyek besarnya adalah memaknai suatu teks gitu. Proyek besar dari kedua teori itu adalah memaknai suatu teks. Di awal saya sudah menyampaikan ya, sebelum UTS sudah menyampaikan satu teori semiotika Ferdinand de Saussure. Misalnya kita mendengar atau menyebut kata burger gitu, maka yang terbayang oleh kita, yang ada di kepala kita adalah roti dengan isian misalnya daging, keju, selada, tomat, acar, dan segala macam. Nah, kata burger yang kita ucapkan atau kita dengar adalah penanda. Kemudian konsep yang ada di dalam kepala kita adalah petandanya. Dan semua ini menjadi satu kesatuan, yaitu tanda, seperti itu. Nah, kira-kira mekanisme ini sama ya sebetulnya dengan apa yang akan saya jelaskan. Kita menuju ke teori Peirce. Ya, dalam teori Peirce ada yang disebut sebagai segitiga Peirce. Oh ya, sebelumnya apa yang dijelaskan ini sebetulnya bukan instrumen-instrumen, tapi adalah lebih ke cara berpikir ya, cara berpikir semiotik. Jadi ketika kita memaknai suatu teks, nah yang akan mekanisme yang di dalam kepala kita yang akan berjalan adalah apa yang akan dijelaskan ini, begitu. Tapi sebetulnya ya bisa juga sih kita jadikan ini sebagai instrumen-instrumen ketika menganalisis ya. Nah, contohnya ada di e-learning ya, saya sudah upload materinya di e-learning. Silakan Anda cari itu. Ada contoh analisisnya. Yang mana yang akan saya sebutkan ini, yang akan saya jelaskan ini menjadi instrumen-instrumen dalam penelitian, menjadi alat-alat untuk menganalisis dalam penelitian. Baik. Kembali lagi ke segitiga semiotik Peirce. Di segitiga semiotik Peirce ada representamen, kemudian ada objek, dan interpretan. Nah, representamen itu adalah unsur tanda yang mewakili sesuatu. Sementara objek adalah sesuatu yang mewakili. Dan interpretan adalah tanda yang tertera dalam pikiran si penerima setelah melihat representamen. Jadi seperti ini. Misalnya kita melihat gambar mahkota ya. Nah, kemudian pikiran kita akan tertuju pada suatu objek, yaitu mahkota, gitu ya, mahkota. Kemudian nah, ketika kita melihat gambar mahkota itu, maka yang akan dapat kita interpretasikan adalah wah itu raja gitu. Jadi mahkota itu mewakili
mewakili raja ya dalam hal ini. Nah, segitiga semiotic verse ini sebetulnya bisa berkembang lebih lanjut begitu. Misalnya ketika kita membayangkan raja, kita mungkin akan melihat Firaun begitu. Firaun itu menjadi objek, kemudian kita akan menginterpretasikan Firaun sebagai orang yang berkuasa. Begitu selanjutnya ya. Jadi tanda itu bisa berkembang atau interpretasi itu bisa berkembang menjadi interpretasi yang lain. Ya, tergantung kita sebagai orang yang menginterpretasikannya. Nah, mekanisme inilah yang kemudian sebetulnya kita gunakan ketika kita menginterpretasikan sebuah puisi gitu. Misalnya dalam puisi ada kata mawar gitu ya. Misalnya apa ya? Ia adalah mawar gitu. Ia adalah mawar. Nah, ketika kita membaca kata mawar, maka yang terbayang adalah ya bunga gitu. Tapi interpretasi kita bisa lebih berkembang lagi, yang kemudian menghasilkan makna bahwa mawar itu bukan hanya sekadar bunga ya, dalam kalimat tersebut, tapi adalah perempuan cantik gitu. Ia adalah mawar, ya, bukan dia adalah ya. Kalau kita lihat secara harfiah memang bunga gitu kan, mawar itu. Tapi ketika kita mengembangkan tanda itu, maka dia akan bisa diinterpretasikan sebagai perempuan cantik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti akan kita lihat lagi interpretasi seperti itu pada teorinya Barth ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ya, jadi seperti itu mekanismenya. Dalam semiotika kita akan mengenal 3 jenis trikotomi. Trikotomi yang pertama adalah qualisign. Kemudian ada sinsign dan ada legisign. Nah, qualisign ini adalah sesuatu yang berpotensi menjadi tanda ya. Jadi dia belum menjadi tanda, tapi memiliki potensi menjadi tanda. Misalnya daun kelapa muda gitu. Nah, dia berpotensi menjadi tanda kalau misalnya dibuat menjadi tanda. Atau contoh lainnya yang mudah itu kertas wajik, kertas minyak kuning ya. Itu bisa berpotensi menjadi tanda. Tapi belum menjadi tanda. Oke. Kemudian sinsign. Nah, ini sudah siap menjadi tanda, tapi belum menjadi tanda karena belum digunakan untuk tanda, sebagai tanda, belum digunakan sebagai tanda. Misalnya sabut kelapa, bukan sabut kelapa, daun kelapa muda tadi kita susun atau kita bikin sedemikian rupa sehingga dia menjadi janur gitu. Dan jadilah janur untuk pernikahan ya. Tapi dia belum menjadi tanda karena belum dipasang. Nah, jadi ini tingkat yang lebih lanjut lagi. Atau tadi misalnya kertas wajik tadi ya. Kertas wajik atau apa sih? Kertas minyak ya. Kertas minyak tadi. Kita sudah bikin menjadi bendera kuning. Tapi belum kita pasang.
Nah, itu masih dalam tahap sin sign. Nah, ketika kita pasang bendera itu, janur itu, dia menjadi tanda yang bisa dimaknai oleh seseorang, yang bisa dimaknai oleh seseorang. Kalau bendera kuning yang terpasang misalnya, tandanya apa? Tandanya ada kematian ya. Kematiannya, Pak. Ya. Kalau janur kuning yang terpasang gitu, tandanya ada pernikahan. Ya. Itu trikotomi yang pertama, proses menjadi tanda yang pertama. Kemudian trikotomi yang kedua ada ikon, indeks, simbol. Nah, ikon ini adalah ya sebagaimana ikon di komputer Anda begitu. Dia adalah sesuatu yang mirip, gitu. Tapi ada beberapa jenis-jenis ikon ya. Ada tipologis, ikon diagramatik, kemudian ikon metaforis. Kalau ikon topologis itu betul-betul mirip, betul-betul mirip. Misalnya foto Anda, nah itu adalah ikon topologis sebetulnya. Kan mirip dengan Anda ya, merepresentasikan Anda gitu. Kemudian ada lagi ikon diagramatik, nih ikon yang menunjukkan apa ya, hierarki ya, misalnya pangkat. Kalau misalnya stripnya bintang 1 itu brigadir jenderal, kalau strip bintangnya 2 itu apalah, Maijen ya, Maijen dan seterusnya. Kemudian ikon metaforis, ya, misalnya bunga yang dimetaforakan sebagai gadis. Lalu ada indeks. Nah, indeks ini sesuatu yang saling berhubungan. Mendung itu petanda hujan. Apalagi ya, sesuatu yang saling berhubungan. Ada, misalnya ada asap, ya, petanda ada api. Nah, yang terakhir adalah simbol ya, bahasa. Segala sesuatu yang ada di indeks, di ikon, di indeks, itu dikonversi menjadi bahasa. Selanjutnya, trikotomi yang ketiga, ada 3 konsep lagi. Yang pertama adalah rema. Adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai tanda tetapi masih interpretatif. Oke, nanti kita bahas ya. Desain, proporsi memberi informasi tetapi tidak memberi alasan. Oke. Nah, yang terakhir adalah argumen. Argumen itu adalah kesimpulan dari apa yang telah proses-proses yang dilalui itu. Misalnya gini, ada rema ya, proses rema. Jadi ketika kita membaca, ia adalah mawar. Gitu. Nah, maka yang muncul adalah kemungkinan-kemungkinan mawar itu apa, gitu kan? Apakah mawar itu petanda cinta? Apakah mawar itu bisa diinterpretasikan sebagai perempuan? Ataukah mawar itu sebagai luka, begitu? Nah, ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Kata mawar itu ya, memiliki banyak kemungkinan-kemungkinan interpretatif. Kemudian kita kaitkan dengan informasi-informasi lain. Dia adalah mawar. Kita kaitkan dengan konteks puisinya misalnya. Oh, ternyata puisinya puisi cinta. Maka mawar yang di sana mungkin merujuk pada satu makna tertentu, gitu ya. Dan kemudian ketika kita mengelaborasinya, kita akan berkesimpulan bahwa mawar pada kalimat itu, pada puisi itu adalah perempuan cantik misalnya. Nah, seperti itu mekanismenya yang terjadi ketika kita menginterpretasikan sesuatu ya.
Nah, itu pada tahap kesimpulan itu kita sudah sampai tahap argumen. Bagaimana? Ada pertanyaan? Di awal-awal kita sudah coba diskusi ya, memaknai suatu puisi gitu. Nah, sebetulnya inilah yang kita lakukan ya. Mekanisme inilah yang kita lalui ketika kita memaknai sesuatu. Ya. Jadi teori ini menguraikan bagaimana seseorang memaknai sesuatu itu. Gitu. Oke, sekarang kita beranjak pada teori Roland Barthes, begitu bacanya, Roland Barthes. Roland Barthes mengumumkan teori mitos. Ini menarik sekali sebetulnya ya. Anda bisa baca lebih detail di buku ini. Nggak kelihatan ya? Bukunya hijau. Judulnya Semiotika dalam Analisis Karya Sastra. Mitos. Kata ini sebetulnya bukan berarti mitologi atau cerita, sebetulnya bukan berarti itu. Tapi merupakan sesuatu yang ingin disampaikan gitu ya, atau pesan yang ingin disampaikan oleh suatu tanda begitu. Apa sih pesan yang ingin disampaikan suatu tanda? Coba Anda lihat reklame ini. Di reklame ini ada gambar. Ini reklame Universitas Sanata Dharma ya. Universitas Sanata Dharma itu adalah universitas Kristen yang ada di Yogyakarta. Saya lupa lagi ya, Protestan atau Katolik ya, lupa lagi. Di reklame ini diinformasikan tentang program studi yang terdapat di universitas itu. Ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian ada Fakultas Sastra, ada Fakultas Sains dan Teknologi, dan mungkin ada fakultas yang lainnya ya yang tertutup oleh pagar dan daun itu. Kemudian di sana juga ada lambang universitasnya, ada moto universitasnya, dan ada gambar mahasiswa nampaknya ya. Kita bisa interpretasikan seperti itu. Ada yang berbaju biru, putih, merah, ada yang berkerudung, kemudian ada yang pakai pakaian biru juga dengan rompi. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh reklame ini? Gunawan? Ya, Pak. Apa yang ingin disampaikan oleh reklame ini? Mungkin program studi yang ada di kampus itu sendiri, Pak. Baik. Oke, ada lagi? Memberikan
informasi mungkin. Informasi apa? Kan bannernya Tuti Patri. Ya, informasi apa, Tuti? Reklamenya memberi informasi tentang perkuliahan di sana dan di setiap prodinya apa saja gitu. Diinformasikan kepada halayak banyak. Baik. Seperti itu. Mahdi, informasi apa yang ingin disampaikan oleh reklame ini? Perhatikan ya, sekali lagi, reklame ini adalah reklame yang dibuat oleh Universitas Sanata Dharma. Universitas Sanata Dharma adalah universitas Kristen yang berada di Jogja. Nah, dalam reklame ini ada lambang universitas, kemudian ada moto, ada foto, ada program studi dan fakultas begitu. Mungkin ada informasi yang lain yang tertutup oleh daun dan pagar. Nah, apa yang ingin disampaikan dari reklame ini selain program studi, selain moto, selain lambang, apa yang ingin disampaikan? Promosi kampus mungkin, Pak. Ya. Selain itu? Apa lagi ya? Pak. Ya. Mungkin ini, Pak. Mahdi atau Zen? Mungkin ini, Pak. Toleransi. Soalnya di situ ada yang berhijab. Iya, betul ya. Toleransi gitu. Atau keberagaman. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini adalah Universitas Kristen. Universitas Kristen. Nah, tapi di sana di gambar itu ada perempuan berkerudung. Gitu. Nah, si pembuat mitos ingin menyampaikan bahwa Universitas Sanata Dharma tidak hanya diisi oleh orang-orang yang beragama Islam, melainkan di sini ada keberagaman juga loh. Orang Islam bisa juga masuk ke universitas ini. Itu yang ingin disampaikan ya, betul ya Zen ya. Itu yang sebetulnya mitos itulah yang ingin disampaikan. Nah, itu yang disebut oleh Barth sebagai mitos. Oke, ketika Anda nonton Smackdown, pernah nonton nggak? Smackdown atau apa? Pernah. Nonton nggak sih? Hah? Pernah, Pak. Pernah ya, pernah nonton ya. Pernah. Bukan MMA ya, Smackdown. Nah, di Smackdown itu kan para pegulat saling bertarung ya. Dan ketika mereka bertarung, mereka seperti kesakitan gitu kan. Padahal yang terjadi adalah gulat itu tidak sungguh-sungguh gitu loh. Hanya acting aja. Tapi di sana berlaku mitos. Mitos bahwa itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Gulat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dia dihajar, padahal kan mungkin nggak sakit gitu sebetulnya ya. Tapi seolah-olah sakit gitu kan. Nah, itu mitos yang ingin disampaikan bahwa gulat itu adalah gulat beneran. Gitu, bukan main-main. Sudah paham tentang mitos? Sedikit memahami, Pak. Apalagi misalnya? Misalnya logo Apple di iPhone. Mitos apa yang ingin disampaikan melalui logo itu? Coba kita susun lagi ya, kita uraikan proses pemaknaan. Apel, ya apel. Kita kebayang apel itu buah gitu kan.
Maka interpretasi kita terhadap gambar apel itu adalah buah apel. Bahwa salah satu jenis buah yang enak, yang manis rasanya. Oke, ini segitiga first tadi. Nah, sekarang apel. Apel itu digigit. Ada gigitan apel, ada gigitan manusia di sana ya. Kita bayangkan ada sebuah apel yang tergigit. Oke. Ya kita bayangkan apel yang tergigit. Nah, interpretasi kita terhadap apel yang tergigit apa? Oke, ulangi lagi ya. Buah apel. Kita bayangkan apel ya. Kemudian yang objek yang terbayang oleh kita adalah ya buah apel ya, berwarna merah. Kemudian kita dapat menginterpretasikan gambar apel itu sebagai buah, salah satu jenis buah yang berwarna merah, yang manis rasanya. Oke. Itu ininya interpretannya. Representamennya gambar buah apel. Objeknya buah apel. Interpretannya buah yang salah satu jenis buah berwarna merah yang enak rasanya. Coba kita kembangkan lagi. Gambar buah yang enak rasanya. Sekarang kita ubah representamennya jadi apel yang tergigit gitu. Maka objek yang akan muncul adalah apel yang tergigit. Nah, apel yang tergigit dapat kita interpretasikan sebagai apa? Ini kita ngomongin logo Apple ya di handphone. Ketika Anda melihat apel yang tergigit, apa yang Anda bayangkan? Apel sisa, Pak. Apel sisa, oke. Apel sisa. Coba kita interpretasikan ulang lagi. Apel sisa. Ada lagi nggak kemungkinan maknanya selain apel sisa itu? Sebagai upaya untuk memperdalam pemaknaan terhadap apel yang tergigit itu. Apel bekas, Pak. Ya, apel bekas, apel sisa, ada lagi nggak? Apel yang tidak utuh, Pak. Ada lagi? Itu masih tahap pertama ya. Oke, kita tunda dulu ya pembahasan tentang itu. Coba kita lihat teori selanjutnya yang dikemukakan oleh Barth, yaitu teori signifikasi. Signifikasi. Nah, ini adalah sebetulnya teori konotasi ya. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi menurut Barth itu ketika kita memaknai, kita harus memaknai pada tahap berikutnya, pada tahap kedua. Nah, pemaknaan pada tahap kedua adalah pemaknaan untuk melihat suatu konotasi. Oke. Ada penanda, ada petanda. Seperti yang dijelaskan oleh Saussure ya, penanda, petanda. Nah, kemudian penanda dan petanda ini menjadi tanda. Nah, kemudian menurut Barth, tanda ini bisa berkembang lagi, gitu. Bisa berkembang lagi menjadi penanda, petanda, dan tanda. Misalnya begini. Mawar. Mawar, ketika kita menyebutkan kata mawar atau membaca kata mawar, yang terbayang oleh kita, konsep yang terbayang oleh kita adalah bunga mawar ya.
Bunga yang merah, tangkainya hijau dan berduri. Atau mungkin kuning. Atau mungkin apapun lah warnanya. Nah, maka yang kita maka makna denotasinya adalah mawar adalah bunga yang berduri dan segala macam. Nah, tapi mawar ini bisa berkembang menjadi tanda yang lain kalau misalnya konteksnya berbeda gitu. Kalau mawar ini ditempatkan pada puisi atau kalimat yang berbunyi, dia adalah mawar. Ketika kita hanya memaknai secara denotatif, maka yang akan terjadi adalah kita memaknai dia, seseorang, adalah dia sesuatu atau seseorang adalah bunga gitu. Tapi tidak sampai di situ. Pemaknaan tidak harus sampai di situ. Tidak hanya sampai di situ. Kita harus melihat makna yang lebih dalam lagi. Kita harus melihat melakukan pemaknaan di tingkat yang kedua. Nah, dengan demikian kita dapat menginterpretasikan mawar dalam kalimat itu, dalam konteks kalimat itu sebagai apa? Dia adalah mawar. Kalau saya menginterpretasikan mawar dalam kalimat itu sebagai perempuan cantik. Jadi mawar berkonotasi sebagai perempuan cantik. Nah, itulah teori signifikasi. Jadi lambang itu atau bukan lambang, tanda itu berkembang. Terus berkembang. Mungkin perempuan cantik ini bisa jadi apa kayak gitu. Bisa berkembang lagi terus seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke kasus tadi, yaitu apel yang tergigit. Ketika kita mendengar atau melihat gambar apel yang tergigit, maka itu menjadi petanda bahwa apel itu adalah apel sisa. Nah, di tingkat pemaknaan denotasi, apel yang tergigit adalah apel sisa. Nah, di tingkat pemaknaan yang kedua, yaitu memaknai konotasi atau memaknai mitos tadi, apel yang tergigit itu bisa menjadi apa? Nggak ada yang lain ya selain apel sisa, gitu ya? Nggak ada kemungkinan lain, nggak ada kemungkinan makna lain selain apel yang tersisa atau sisa apel bekas gigitan, kampret misalnya. Ada lagi nggak Mahdi? Kemungkinan lain gitu. Yes. Apel tergigit mungkin, Pak. Iya, apel tergigit. Nah, apakah apel tergigit itu bisa berkembang menjadi tanda lain? Pertanyaan itu. Supaya lebih nyata kita lihat gambarnya ya. Foto bareng. Sebentar kita lihat gambarnya. Nah, ini lambang apel. Ya, lambang apple maksudnya. Kelihatan ya, lambang apple. Ada apel yang tergigit. Sebetulnya, makna apa yang ingin disampaikan oleh apple? Kenapa dia menggunakan gambar apel yang tergigit? Pasti ada maksud tertentu kan? Gak mungkin ini sisa apel gitu kan? Gak mungkin ini adalah sisa apel gitu. Maknanya ini adalah apel bekas yang dimakan oleh Steve Jobs gitu. Steve Jobs. Apa ya kira-kira ya? Oke.
kita tadi sudah bisa memaknai secara denotatif ya. Nah, sekarang coba maknai konotasinya atau maknai mitos apa yang ingin disampaikan oleh pembuat mitos. Dalam hal ini adalah perusahaan Apple. Coba Saya, Pak, ya. menurut sudut pandang saya, mitosnya itu bahwa tak selalu harus yang utuh gitu, agar luar biasa, Pak. Nah, gimana? Tak selalu yang utuh agar luar biasa ya. Enggak, maksud saya enggak selalu harus sesuatu yang utuh, Pak. Agar bisa menjadi luar biasa gitu. Oke. Kadangkala sesuatu yang sebutlah ini apel sisa pun bisa jadi luar biasa gitu, Pak. Jadi sebuah brand yang bisa disebut salah satu yang terbaik di dunia, Pak. Ya, menarik. Ya. Oke. Ya, kita lihat konteksnya. Apple itu adalah perusahaan teknologi kan, yang menghasilkan teknologi inovatif gitu ya di dunia ini, dan kita sama-sama tahu bagaimana produk-produk Apple gitu. Ada Mac, ada iPhone dan segala macam lah, iWatch segala macam, iPad. Ya, seperti itu. Adalah perusahaan teknologi yang terkemuka. Nah, tadi Gunawan sudah menyebutkan ya, bahwa tentang ketidaksempurnaan ya, tentang ketidakutuhan ya. Oke, sekarang kita coba merefresh pikiran kita. Kalau kita kalau kita lihat Apple, kita mengingat cerita tentang apa ya? Kita teringat tentang apa, cerita apa? Putri Salju, Pak. Putri Salju ya? Putri Tidur. Putri Tidur ya? Putri Tidur. Iya. Putri Salju, Putri Tidur sih. Itu bukan apel. Apel beracun. Putri Tidur kan? Iya. Ya, Putri Tidur. Apel beracun. Oke. Coba. Apakah itu berelasi dengan Apple? Dengan perusahaan Apple? Apakah handphone adalah racun? Jadi Apple itu ingin menyampaikan melalui lambangnya bahwa produk-produk mereka adalah racun gitu. Nanti ya. Nah, coba dipikirkan lagi. Selain Putri Salju, apa lagi yang cerita yang terkait dengan Apple? Adam dan Hawa? Apple nggak sih? Kalau Adam dan Hawa, kalau nggak salah Pak ya, buah tin Pak, bukan buah apel. Buah huldi ya? Iya Pak. Nah, buah huldi itu kalau dalam ceritanya orang Yahudi ya, mitologi Kristen itu apel gitu sebetulnya. Apel. Memang tidak dinyatakan
apel gitu, tapi selalu divisualkan seperti apel gitu ya. Ketika kita baca cerita-cerita Nabi kan kayak apel bentuknya ya. Iya nggak sih? Iya, Pak. Seingat saya sih begitu. Iya. Nah, coba kita hubungkan gitu. Hubungkan lambang ini dengan cerita Nabi Adam. Nabi Adam itu dan Hawa memakan buah huldi atau apel. Nah, buah huldi atau apel itu adalah buah apa? Apa nih? Oh, ya. Coba pikirkan dulu ya. Ya. Gimana? Buah huldi itu apa sih? Seseorang yang makan buah huldi, maka dia akan apa? Dosa ya. Kenapa dia dosa? Nah, coba baca cerita itu lagi ya. Karena dia tahu bahwa Adam dan Hawa tahu bahwa mereka telanjang gitu. Gitu kan. Itu yang membuat mereka dosa gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam agama Kristen, buah huldi itu apel gitu ya. Apel itu saya ulangi ya. Adam dan Hawa itu memakan buah dari pohon pengetahuan. Gitu. Ketika mereka memakan buah itu yang disimbolkan dengan apel, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, itu yang apa namanya yang ceritanya begitu ya. Nah, jadi apa? Kita hubungkan cerita itu dengan teks cerita itu, di interteks lagi, dengan lambang ini, lambang apple ini. Jadi apple itu apa ya? Apple itu lambang apel dalam produk Apple itu ingin menyampaikan apa? Apa yang disampaikan melalui lambang ini? Teks tadi gitu. Kita ke interteks lagi. Di teks tadi di cerita Adam dan Hawa di dalam mitologi, bukan mitologi ya. Tradisi teologis Kristen, apel itu adalah buah dari pohon pengetahuan. Ketika seseorang memakan buah itu, dia akan mengetahui sesuatu. Dan ketika Adam memakan buah itu, dia tahu bahwa dia telanjang dan Hawa itu telanjang. Oleh sebab itu, dalam ceritanya kan mereka menutupi dirinya kan dengan daun, atau kalau Adam itu ke semak-semak gitu ya. Ya kan, begitu kan, di Islam juga seperti itu kan. Nah, sekarang dari cerita itu, coba kita maknai lambang ini. Tadi pada pemaknaan yang pertama kita mengatakan bahwa ini apel sisa begitu.
Nah, kalau kita perkaya pemaknaan dengan teks yang tadi, maka maknanya akan seperti apa? Bahwa lambang apel ini adalah melambangkan dosa atau apa? Gunawan gimana? Ya Pak. Jadi apel ini kalau kita lihat dari teks lain bisa melambangkan apa ya? Bisa melambangkan suatu pengetahuan yang sangat luar biasa, Pak. Iya, betul. Itu yang ingin disampaikan oleh perusahaan Apple ya, bahwa produk-produk mereka adalah produk-produk Apple, produk-produk yang menawarkan pengetahuan, yang dihasilkan oleh atau dari pengetahuan seperti itu. Ingat nggak cerita tentang Newton ketika menemukan gaya gravitasi? Tuti ingat nggak? Ada siapa lagi di sini? Zain, Afif deh, Afif. Ingat tidak cerita tentang Newton ketika dia menemukan gaya gravitasi? Nggak tahu? Zain tahu nggak? Ini Pak, dia kejatuhan Ya. apel. Iya. Ya. Dia kejatuhan apel ya. Jadi dia lagi nongkrong ya. Lagi nongkrong di bawah pohon apel, kemudian ada apel yang jatuh. Gitu. Nah, melalui apel yang jatuh itu dia menemukan teori gaya gravitasi, bahwa setiap benda yang jatuh pasti ke bawah gitu. Ada daya tarik bumi di situ. Yang kemudian menjadi rumus ya, yaitu 9,8 meter per second ya. Nah, itu kecepatan gravitasi di bumi, atau 10 meter per second. Nah, kalau misalnya kita hubungkan teks tentang teori gravitasi dengan lambang apel ini, apa maknanya? Bahwa produk Apple ini adalah apa? Zain? Oh, saya Pak. Ya. Gunawan gimana? Jadi Apple di sini, produk Apple ini adalah sebuah inovasi yang merubah segalanya, Pak. Yang dulu gini menjadi gitu misalnya, Pak. Ya. Bukan inovasi saja, inspirasi ya. Kan menginspirasi. Iya, Apple itu kan menginspirasi Newton ya. Ya, bukan menginspirasi ya. Ya, lebih tepatnya ya, kita pakai kata inspirasi aja ya. Menginspirasi Newton untuk melahirkan suatu teori gravitasi gitu. Nah, maka Apple, kalau kita hubungkan dengan logo ini, maka Apple ingin menyampaikan bahwa kepada dunia bahwa produk-produk mereka itu adalah produk-produk yang inspiratif gitu, yang bisa mengubah dunia. Karena teori gravitasi itu sebetulnya ya mengubah dunia ya. Bagaimana mengubah dunia saya juga kurang ngerti. Sesignifikan apa teori gravitasi bagi ilmu pengetahuan ya. Tapi teori-teori sains gitu mengatakan seperti itu, bahwa teori gravitasi itu adalah teori yang besar gitu, yang mengubah ilmu pengetahuan gitu. Nah, mengubahnya di mana ya nggak tahu juga sih ya. Yang pasti itu adalah teori yang penting ya bagi ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Itulah yang ingin disampaikan oleh Apple ya melalui logonya ini. Jadi logonya ini adalah logo lambang pengetahuan,
atau menjadi inspirasi bagi pengetahuan. Nah, seperti itu ya memaknainya ya. Kita bisa menggunakan teks lain atau kita bisa juga menggunakan teori signifikasi. Tadinya denotasi gitu ya. Tadinya maknanya denotatif jadi konotatif, jadi lebih luas lagi ketika kita menggunakan signifikasi. Ya, sebetulnya tadi juga kita sudah melalui mekanisme-mekanisme pemaknaan. Kita menggunakan ikon, quali sign, kemudian sin sign, sign, kemudian kita menggunakan ikon, apalagi tadi? Ya, trikotomi yang kedua, trikotomi yang ketiga, dan seterusnya. Nah, itulah yang sebetulnya terjadi ketika kita memaknai sesuatu. Terjadi di kepala kita ketika kita memaknai sesuatu. Baiklah, ada pertanyaan? Atau ada yang kurang dipahami? Gimana Tuti? Iya, Pak. Ada yang belum dipahami? Cukup sih, Pak, cukup. Ya. Ya, Tuti. Gunawan, bagaimana? Ada pertanyaan? Saya agak ini Pak, agak sedikit belum memahami yang tadi segitiga semiotik ya kalau nggak salah. Oh ini. Ini ya, kita coba dari Iya. awal lagi. Ya. First, mengatakan bahwa proses pemaknaan itu bisa melalui segitiga ini. Yang disebut sebagai segitiga semiotik first. Jadi ada representamen, objek, dan interpretan. Representamen itu unsur tanda yang mewakili sesuatu. Bisa berupa gambar, berupa ucapan, ujaran, berupa kata, kalimat, dan segala macam gitu ya. Lukisan, foto, segala macam. Nah, misalnya tadi apel yang tergigit. Atau gambar apel, gitu ya. Gambar mahkotanya kita ganti apel ya, gambar apel yang tergigit. Maka yang ada di kepala kita adalah ketika kita melihat gambar apel yang tergigit, ya, ketika kita melihat gambar apel yang tergigit, gambar ya, maka yang ada di kepala kita adalah objek apel yang tergigit, gitu. Nah, dari situ, dari objek itu, apa yang dapat kita interpretasikan? Misalnya itu adalah apel yang tergigit oleh seseorang, misalnya begitu. Tapi interpretasi ini bisa berkembang lagi gitu, bisa berkembang lagi. Jadi tahap-tahap seperti ini. Bisa jadi pada tahap ini
kita sudah punya interpretasi terhadap apel yang tergigit itu sebagai lambang ilmu pengetahuan. Sebagai lambang ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kita interpretasikan lagi, jadi lebih dalam lagi ya, lebih jauh lagi begitu. Sebetulnya intinya adalah mahkota. Intinya adalah segitiga ini. Jadi tahapan pemaknaan ini ada di segitiga ini. Kalau saussure kan cuma ini ya, cuma seperti ini kan ya. Ketika kita mendengar atau mengucapkan kata burger, maka yang terbayang oleh kita adalah roti lapis. Tidak ada interpretasi di situ, gitu. Tapi Peirce melihat bahwa objek itu atau tanda itu bisa diinterpretasikan. Kalau Ferdinand de Saussure cuma sampai sini nih. Nah, dikembangkan lagi oleh Peirce bahwa lambang ini, maksudnya tanda ini nih, ini kan tanda nih, bisa diinterpretasikan gitu. Tapi sebetulnya sama aja ya ininya, prosesnya menurut saya sih sama aja antara Ferdinand de Saussure sama Peirce. Ya Pak. Ya ketika kita memaknai tanda, ya kita juga bisa menginterpretasikan kan ya. Tapi Peirce ini membuat yang lebih rigid lagi, lebih detail lagi gitu, mekanisme pemaknaannya. Kalau Peirce cuma, kalau Ferdinand de Saussure cuma dua itu kan, tanda, penanda, ya, penanda, petanda aja. Dengan demikian juga kita sudah bisa memaknai sebetulnya ya. Nah seperti itu. Kalau yang segitiga ini adalah pengembangan dari interpretasi aja sebetulnya. Misalnya ketika kita mendengar kata raja, kita akan terbayang yang terbayang oleh kita adalah Fir'aun gitu. Apa interpretasi kita terhadap Fir'aun? Dia memiliki kekuasaan yang besar. Dia adalah sosok yang berkuasa di Mesir pada zaman Nabi Musa. Ya. Berarti Pak, Fir'aun di segitiga ini merupakan objek Pak ya? Iya betul, merupakan objek. Yang ini raja, tadi katanya interpretannya. Jadi ini lagi, jadi representamen lagi. Gitu. Baik Pak. Terus kita memaknai Fir'aun sebagai sosok yang berkuasa. Tapi nggak lepas dari sini ya, kalau mau ke sini. Oke, sosok yang berkuasa. Yang berkuasa itu kayak gimana sih? Ya orang yang punya kekuasaan yang besar. Gitu. Nah, Fir'aun, orang yang punya kekuasaan besar, itu bisa dimaknai sebagai apa? Penguasa yang lalim. Nah, misalnya begitu. Jadi segitiga yang dua itu sebetulnya adalah memperlihatkan perkembangan makna, gitu aja sih sebetulnya. Intinya adalah segitiga ini. Tapi raja ini bisa berkembang kemana-mana gitu loh. Berarti tak terbatas kalau begitu Pak? Ya bisa jadi tidak terbatas karena kan seperti yang saya bicarakan kemarin ya. Ketika kita mengartikan suatu kata, kita membutuhkan kata lain. Dan kata itu sebetulnya ada artinya juga. Jadi ya terus saja, tidak terbatas gitu loh. Itu analoginya ya. Nah, dalam menginterpretasikan sebetulnya interpretasi itu bergantung pada pengetahuan kita. Ingat di teori intertekstual ada yang disebut sebagai literary competence ya. Literary competence. Jadi bergantung pada literary competence kita. Kalau misalnya literary competence kita ya kurang atau pengetahuan kita kurang, maka interpretasi kita ya mungkin hanya sampai situ saja. Misalnya ketika kita melihat apel yang tergigit gitu, kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang cerita tentang Adam dan Hawa atau cerita tentang Newton,
Ya mungkin kita tidak bisa memaknainya gitu selain buah apel yang sudah digigit oleh orang lain atau apel sisa atau apel yang beracun gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan Snow White, apa? Putri Tidur. Nah, begitu. Jadi memang tergantung pada literary competence. Ya, seperti itu ya. Zain bagaimana? Gunawan? Oke? Oke Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Zain? Ada pertanyaan? Afif? Baik, cukup ya. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya harus menyampaikan ini ya. Kalau Gunawan itu kelompoknya siapa ya? Saya kelompoknya Sabrina Pak. Kemarin sudah ini belum? Kirim belum? Apanya Pak? Kirim tugas itu resepsi sastra. Kalau nggak salah udah Pak. Yang Google Form itu kan Pak? Iya, Google Form. Iya. Udah Pak. Oke, sebentar ya, saya bahas dulu sedikit. Ada beberapa hal yang perlu perbaiki gitu. Oh, saya bahas kelompoknya Zen dulu ya. Halo Zen. Ya Pak. Oke. Nah, pertama seharusnya yang harus Anda lakukan adalah membuat eksposisi dari diagram ini. Misalnya pada diagram di atas sebanyak 66,7% responden adalah laki-laki, perempuan. Nah, jadi setiap diagram ini, setiap gambar itu harus dieksposisikan ya, termasuk yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga, yang ini, yang ini. Nah, yang belum dilakukan adalah kelompoknya Zen itu belum memaknai hasil dari data-data ini, gitu. Jadi bagaimana? Jadi hubungkan semuanya, simpulkan semuanya, semua yang telah Anda temukan di sini. Coba Anda lihat karakternya. Anda lihat ya, ini laki-laki dan perempuan saya kira tidak terlalu punya korelasi ya. Usia juga tidak punya korelasi terhadap pemaknaan. Kan kita kan ingin melihat sejauh mana, bagaimana atau sejauh mana pembaca itu bisa memaknai puisi Djoko Pindorbo gitu kan. Nah, pertama yang kita lakukan adalah memahami karakter pembacanya dulu. Ternyata responden ini jarang membaca buku. Ya kan 70% jarang membaca buku. Atau kadang-kadang ya. Kemudian mereka tidak hobi membaca buku. Gitu. Kemudian responden ini membaca buku apa nih? Novel ya. Kalaupun mereka baca ya bacanya novel. Oke, bukan buku ilmu pengetahuan atau yang di sini nih ya. Kemudian pada umumnya mereka nggak tahu Djoko Pindorbo.
Lalu mereka tidak pernah baca puisi Djoko Pinurbo. Sebagian besar dari mereka tidak pernah baca puisi Djoko Pinurbo. Nah, kemudian kita sudah punya karakter pembaca ya. Karakter umum pembaca atau responden, maksud saya, bukan pembaca ya. Nah, dengan karakter seperti itu, apakah mereka dapat memahami makna puisi Djoko Pinurbo? Nah, kita lihat di sini. Ternyata berapa orang yang memahami. Nah, yang memahami ini coba lihat. Orang-orang ini lihat, apakah mereka suka membaca buku atau tidak? Bacaannya apa? Bacaan sastra atau bukan? Anda perlu lihat ini, gitu. Ternyata misalnya mereka memang pembaca buku. Jadi, nih yang 5 orang ini ya, mereka ada pembaca buku. Jadi ya mereka bisa memahami dengan baik gitu loh, puisi Djoko Pinurbo. Nah, kemudian yang di sini nih yang menjadi puncak kurva gitu ya. Kita lihat di sini orang-orang karakternya bagaimana. Oh, sebagian besar memang di sini orang-orang yang rajin membaca buku, tapi pada umumnya tidak rajin membaca buku. Tapi mereka masih bisa memaknai sedikit gitu ya puisi Djoko Pinurbo. Nah, kemudian juga dengan yang ini, pendapat mereka tentang gaya bahasanya seperti apa? Ternyata banyak yang sedikit ya yang bisa mengapresiasi gaya bahasa. Pada umumnya ya sedang-sedang aja gitu. Nah, baru Anda simpulkan. Nah, jadi analisis datanya seperti itu ya. Saya kira ini juga berlaku untuk yang lain sih, kelompok-kelompok yang lain. Bagaimana, Zain? Iya, Pak. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi seperti itu. Tujuannya kan kita ingin melihat sejauh mana responden dapat memaknai puisi Djoko Pinurbo gitu kan. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah melihat karakternya. Karakternya seperti apa? Ternyata sebagian besar responden memiliki karakter yang tidak suka membaca misalnya, dan sebagainya lah. Nah, kemudian di responden itu ternyata ada yang bisa memaknai puisi Djoko Pinurbo. Mereka menempatkan poin 4 dan poin 5 gitu kan. Nah, kita lihat siapa mereka. Ternyata orang-orang yang memang suka baca. Nah, jadi kan kita bisa menghubungkan. Jadi, proses pemaknaan puisi itu diperlukan tingkat literasi yang tinggi gitu ya. Seseorang dapat memaknai puisi, jadi kesimpulannya begitu ya, kalau misalnya memang begitu. Jadi seseorang bisa memaknai puisi kalau misalnya mereka memiliki tingkat literasi yang tinggi, sering membaca buku dan bacaannya pun bacaan sastra misalnya. Nah, seperti itu. Sedangkan coba nanti Anda lihat, Anda bagi aja kategorinya menjadi 3 kategori. Yang kategori pertama orang yang dapat memahami puisi, kategori kedua yang nggak terlalu memahami tapi bisalah sedikit-sedikit memahami ya gitu, apalah ya, entah apa namanya. Kemudian kategori yang ketiga tidak memahami puisi itu. Nah, Anda lihat yang tidak memahami puisi, oh ternyata memang orang-orang yang tidak pernah membaca. Begitu. Bisa dipahami ya, saya kira ya. Bagaimana? Afif? Tuti? Gunawan? Dan yang lainnya? Bisa, Pak. Nih, saya kira semua kelompok hampir seperti itu. Jadi belum sampai pada kesimpulan. Ya, tentu saja Anda harus melihat data itu ya secara dalam, tidak hanya hasilnya saja. Tapi lihat lagi, nanti telusuri satu-satu gitu. Nggak ada Jordi ya di sini. Siapa lagi yang sudah mengirimkan?
Ada yang mengirimkan ke e-learning ya, tapi bukan itu yang saya harapkan sih. Siapa ya? Ya, kelompoknya Gunawan. Nah, Iya. ini bukan seperti ini resepsi sastra yang diharapkan, bukan seperti ini. Bukan meresepsi sendiri gitu ya, tapi coba Anda melihat persepsi pembaca gitu. Dengan menggunakan model eksperimen. Oh, berarti yang dari Google yang formulir itu, Pak ya? Iya, dari Google Formulir. Iya. Coba nanti dilihat lah ya, Google Formulirnya udah dibikin belum? Udah, Pak. Udah disebar juga. Jadi kemarin saya ke bagian tugasnya itu nyebarinnya gitu, Pak. Jadi yang bikinnya bukan saya, yang Google Formulirnya, Pak. Ya, bukan seperti ini ya yang diharapkan. Baik, Pak, Baiklah. nanti di